orang yang menerima suap dan yang memberi suap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Tadi sudah dibagiin selembaran, dapat semua? Iya, yang nggak dapat bisa lihat ke temennya sebelah ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebentar lagi di negara kita akan mengadakan pemilihan umum kepala daerah, betul ya? Baik gubernur, bupati ataupun wali kota. Tercatat sebanyak 545 daerah yang akan melaksanakan pemilu dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang akan melaksanakan pemilihan umum. Dan sekarang kita lihat para calon sudah mulai bergerilya ya, sudah mulai kampanye tuh ya. Sebagian ada yang mendatangi majelis-majelis taklim, acara-acara maulid dan lain sebagainya. Tapi bagi-bagi duit mah belum ya? Belum Bu? Udah ada yang dapat belum? Belum. Nah, biasanya nih deket-deket pencoblosan, itu para calon itu dermawan dadakan. Dermawan dadakan ya. Bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako, bagi-bagi karpet ke masjid musola. Kalau nggak dapat bisa diambil lagi tuh. Kayak pernah kejadian ya. Kejadian tahun kapan tuh? Caleg nyumbang karpet ke masjid, nggak jadi, ambil lagi karpetnya. Ya. Nah, kira-kira bagaimana fikih menyikapi problematika tersebut? Ya, apakah tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan secara agama atau tidak? Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hal tersebut. Coba lihat di lembar kertas yang tadi sudah dibagikan. Ya ini kajian ada sih tulisan gede kia. Oh alhamdulillah ya Allah, ibu-ibu ngarora keneh ya. Alhamdulillah. Jelas Bu tulisannya Bu? Jelas ya. Coba lihat judulnya praktek suap. Bahasa Arabnya rishwah. Di sini ada beberapa poin yang saya sampaikan. Pertama terkait referensi kitabnya, kedua definisinya, ketiga macam-macam suap, hukum dan dalilnya. Yang pertama, referensi kitab yang saya jadikan rujukan adalah Kitab Jarimatur Rishwah fi Syariatil Islamiyah, karya Dr. Abdullah At-Turaiqi. Beliau seorang ulama dari Mekah. Yang kedua, definisi suap. Beliau dalam kitabnya mencantumkan 7 definisi dari para ulama. Cuman definisi yang dianggap komprehensif, menyeluruh, atau bahasa mantiknya jami' mani'. Ini definisi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abidin. Imam Ibnu Abidin ini seorang ulama ahli fikih bermazhab Hanafi. Beliau wafat tahun 1254 Hijriah. Berarti belum lama ya. Sekarang 1446 Hijriah. Beliau wafat 1254. Berarti udah berapa tahun yang lalu? Ya, hampir 200. Hampir ya, hampir betul, hampir 200 tahun. Ya belum terlalu lama ya dibandingkan dengan
Imam Nawawi, Syekh Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Nah, beliau Ibnu Abidin punya kitab yang sangat terkenal, namanya Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar. Ini merupakan ensiklopedia kitab fikih dalam mazhab Hanafi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan ini tentang definisi suap ya. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selain hakim untuk dimenangkan kasusnya atau disukseskan segala keinginannya. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya kurang lebih seperti ini. Wa qala Ibnu Abidin hiya ma yu'tihi syakhsu li hakimin aw ghairihi liyahkuma lahu aw yahmiluhu ala ma yuridu. Artinya tadi seperti yang kita baca. Coba kita simak. Pertama, yang namanya suap adalah sesuatu. Artinya apa? Adanya sesuatu yang diberikan, entah itu berbentuk uang, benda ataupun jasa. Kalau janji kira-kira suap bukan? Ya, biasanya caleg atau calon kepala daerah memberikan janji-janji ya, namanya janji politik. Kalau saya terpilih BPJS gratis, saya kepilih ya bapak-bapak wajib punya bini 2. Waduh. Ongkos di negara mana tah wajib poligami? Untuk poligami di penjara pak. Saya kalau tahu kasih tahu bapak negara mana nih kayaknya langsung pada pindah semua. Nah ini biasanya kan ada janji-janji politik seperti itu ya. Nah apakah janji politik itu termasuk suap atau tidak? Ternyata para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena prinsip suap adalah diberikan di awal. Sementara janji-janji politik kapan? Nanti di akhir kalau sudah jadi, kalau sudah terpilih ya. Nah jadi yang namanya suap itu adalah sesuatu yang diberikan di awal. Bagi-bagi duit di awal apa udah jadi? Di awal kan ya, sebelum jadi, sebelum terpilih bagi-bagi duit, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan suap atau riswah. Adapun janji politik itu tidak termasuk suap. Kayak kemarin tuh salah satu calon legislatif ya, dia luar biasa, nggak mau nyuap, nggak mau bagi-bagi duit pak, tidak mau melakukan money politik, tapi dia melakukan perjanjian dengan warga, dan warga pun pinter, nggak sekedar janji, tapi ada hitam di atas putih. Kalau seandainya dia terpilih kemudian melanggar maka bisa dituntut, betul nggak? Nah jadi seperti itu yang betul ya. Yang betul adalah calon-calon pemimpin ini yang ingin dipilih, dia memberikan janji, kemudian warga menulis janji tersebut ya secara hitam di atas putih. Itu yang betul ya Bu ya. Jangan sampai melakukan money politik atau praktek suap. Ini yang diharamkan oleh agama. Nah jadi yang namanya suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim. Ada 2 orang sengketa tanah, akhirnya salah satu orang yang terjerat kasus sengketa tanah itu memberikan sesuatu kepada hakim. Itulah yang disebut dengan suap. Sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selain hakim. Coba lihat catatan kakinya. Itu catatan kakinya saya kasih ukuran 12 apa 10 itu ya, kecil banget. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Coba lihat. Yang dimaksud selain hakim adalah orang yang memiliki jabatan atau wewenang.
Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki jabatan agar urusan-urusan kita lancar, itu namanya suap. Memberikan sesuatu kepada RT, RW, lurah, camat, gubernur dan lain sebagainya, itu namanya suap. Ya, memberikan sesuatu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kalau nggak ada kepentingan nggak apa-apa. Datang ke rumah RT bawa bekakak, nah mantap tak? Nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, datang ke rumah lurah silaturahim bawa jengkol mentah. Kebetulan lurahnya suka jengkol misalkan, nggak apa-apa. Yang penting tidak ada maksud-maksud tertentu. Tapi kalau sampai ada udang di balik piring, wah mantep dah. Tinggal dikasih saus balado, wah. Nah itu hati-hati, itu termasuk daripada suap. Jadi memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki jabatan atau wewenang. Dia tidak punya jabatan tapi punya wewenang. Seperti siapa? Seperti polisi. Misalkan kita ditilang polisi, kan polisi punya wewenang untuk melakukan tilang ya. Nah, misalkan kita nggak bawa SIM, nggak bawa helm, kemudian ditilang oleh polisi. Lalu kita memberikan sesuatu kepada polisi, ya biasanya apa Pak? Uang damainya, duit ya, duit ya. Kalau bisa nego mah paling kena rokok 2 batang dah. Ya, yang sakti itu ibu-ibu nggak pakai nego Pak, motornya tinggalin, udah ambil aja deh. Ditilang nih ibu-ibu sama polisi, waduh, langsung ibu-ibu langsung minggirin motornya, ditinggal. Udah bapak mau ambil motor, mau ambil aja motornya. Lah itu polisinya kena mental juga Pak, pusing. Waduh, sakti amat ibu-ibu. Akhirnya nggak jadi ditilang. Udah deh pulang. Nah, ini kejadian nyata ini ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya polisi ngeri juga kalau nilang ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan kalau sen kiri belok kanan. Saya itu pernah ngikutin ibu-ibu naik mobil, ibu-ibu di depan naik motor. Ini kok sen kanan terus, makanya saya nggak berani nyalip. Saya padahal mau belok di ujung. Akhirnya saya ikutin ibu-ibu, kirain mau belok kanan. Beloknya bareng sama saya di ujung Pak. Ya Allah. Tahu begitu saya nyalip tadi. Itu. Ini ras terkuat di muka bumi Pak. Jangan sekali-kali berani itu sama ibu-ibu itu ya. Nah, ini. Nah, jadi memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki wewenang. Kita ditilang polisi kemudian kita ngasih uang damai, itu namanya apa? Suap. Nah, cuman ini belum termasuk hukumnya ya. Ini saya baru memberikan gambarannya saja. Adapun hukumnya nanti, karena tidak semua suap itu haram. Ada sebagian suap yang hukumnya boleh. Apalagi contohnya, memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki wewenang. Seperti misalkan sekarang, ya, pemilihan umum kepala daerah. Ini biasanya para calon bupati, calon gubernur dan lain sebagainya itu memberikan sesuatu kepada rakyat. Biasanya berbentuk uang Pak ya. Kemarin sekelas caleg itu berapa? Nah, ini kalau bupati kira-kira berapa duit ya isi amplopnya? Hah? Cepet. Hafal banget ibu-ibu mah sering meren Bu, sering. Nah, kalau sampai calon pemimpin-pemimpin ini, calon pejabat-pejabat ini memberikan sesuatu kepada kita rakyat, maka itu yang disebut dengan suap, rishwah. Ini tidak boleh. Nah, sesuatu yang diberikan kepada hakim atau selain hakim, yang namanya suap pasti ada tujuan, betul nggak Bapak Ibu? Apa tujuannya? Lihat, untuk dimenangkan kasusnya atau disukseskan segala
keinginannya. Aturan dia masuk penjara, jadi nggak masuk penjara. Itu kan hukum dipolitisasi ya, karena ada uang suapnya. Itulah yang disebut dengan suap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah definisi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abidin. Sekarang macam-macamnya. Coba lihat yang berikutnya, macam-macam suap, hukum dan dalilnya. Di sini suap terbagi menjadi 3. Yang pertama, suap untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, atau bahasa lainnya membatilkan yang hak dan membenarkan yang batil. Ini biasanya suap itu dilakukan atas dasar ini, Pak. Suap itu biasanya untuk membenarkan yang salah dan mensalahkan yang benar. Aturan masuk penjara karena korupsi misalkan, atau karena membunuh, tapi karena dia melakukan suap maka tidak jadi masuk penjara ya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram bagi pemberi suap dan penerima suap. Jadi dua-duanya terkena dosa besar. Bapak Ibu lihat di dalam kitab Az-Zawajir karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar ada yang Al-Haytami, ada yang Al-Asqalani. Al-Asqalani itu ahli hadis, sementara Al-Haytami ahli fikih. Al-Asqalani punya murid Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari punya murid namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini saya banyak mengoleksi buku beliau Bapak Ibu, karena ini salah satu ulama yang ulama yang saya gemari. Di rumah saya banyak kitab-kitab beliau, seperti misalkan Tuhfatul Muhtaj, syarah daripada Minhaj. Minhaj kitab fikih yang ditulis oleh Imam Nawawi, disyarahkan oleh 1000 ulama. Salah satunya oleh Syekh Ibnu Hajar, judulnya Tuhfatul Muhtaj. Ada lagi karya beliau Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro. Ada lagi Fathul Jawad Irsyad, dan salah satunya adalah Az-Zawajir Aniktirofil Kabair. Ini kitab tentang dosa-dosa besar. Di dalam kitabnya itu beliau menghitung ada sebanyak 476 dosa besar. Ini banyak banget ya, 476 dosa. Imam Zahabi saja mengarang kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Beliau menghitung dosa besar jumlahnya hanya 76. Nah, ini beliau Syekh Ibnu Hajar menghitung sampai 470. Ini khawatirnya ada dosa besar yang setiap hari kita kerjakan. Nah, salah satu dosa besar yang dicatat oleh beliau adalah ar-rishwah, yaitu melakukan praktek suap menyuap. Bapak Ibu, bagi yang ingin tahu dalil-dalilnya, baik Qur'annya, kemudian tafsir Qur'annya, hadis-hadisnya, qaul ulamanya, bisa melihat pada kitab tersebut. Nah, salah satu dalil yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar tentang keharaman praktek suap menyuap ini adalah dalil riwayat hadis Abu Daud. Coba lihat di dalam lembaran tadi, ini saya tulis langsung artinya ya. Apa kata Abdullah bin Amr? Ia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima. Jadi dua-duanya dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Rasul. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Jangankan dilaknat oleh Rasul, Pak, kita kalau ketemu Rasul dicuekin sama Rasul, kira-kira perasaan bagaimana? Nangis kita seumur hidup. Itu baru dicuekin, apalagi sampai dilaknat oleh Rasul. Ya,
Nah, orang yang menerima suap dan yang memberi suap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati ya, kita cukup dilaknat kemarin aja sama Nabi tuh, yang nerima-nerima duit caleg. Cukup kemarin aja dah dilaknat Nabi. Sekarang ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, jangan sampai kita dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang duit cepek mahi berapa ya sih Bu? Wah, Bang cepek atuh ya. Kuat dibelaan. Sampai-sampai mendapatkan laknat Rasul. Ini jangan sampai. Nah, itu suap yang pertama. Coba kita lihat lagi suap yang kedua. Yang kedua, suap untuk mempertahankan kebenaran dan menolak mara bahaya. Kalau suap yang pertama itu untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Yang kedua ini beda. Yang kedua itu untuk mempertahankan kebenaran dan untuk menolak mara bahaya. Artinya ini praktek suap untuk sebuah kebenaran. Bagaimana hukumnya? Lihat, hukumnya haram bagi penerima suap, tapi halal boleh bagi pemberi suap. Jadi antara pemberi suap dan penerima suap dibedakan ya. Kalau yang pertama kan sama-sama diharamkan. Nah, sekarang yang kedua hukumnya dibedakan. Pemberi suap boleh, penerima suap haram. Kenapa pemberi suap diperbolehkan? Karena dia memberi suap untuk sebuah kebenaran, untuk mendapatkan hak-haknya yang mestinya dia dapatkan ya. Apa contohnya? Kita lihat ada tiga contoh atau disebut tiga dalil juga terkait model suap yang kedua ini. Pertama, ketika Ibnu Mas'ud berada di Habasyah. Habasyah ini satu negara di Afrika, sekarang Ethiopia atau Abyssinia. Ketika Ibnu Mas'ud berada di Habasyah, ia pernah menyuap dengan uang 2 dinar agar bisa dilepas. Jadi Ibnu Mas'ud pernah ditangkap oleh beberapa oknum pejabat di Habasyah. Beliau ditangkap tanpa alasan yang dibenarkan. Akhirnya beliau pun memberikan uang suap agar bisa dibebaskan ya. Kemudian apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan yang berdosa adalah penerima suap, bukan penyuap. Tuh. Jadi dalam keadaan seperti ini, yang berdosa hanya penerima suap saja, sementara yang memberi suap tidak dosa. Kenapa? Karena untuk memperoleh keadilan, untuk memperoleh kebenaran. Atau dalam konteks sekarang misal seperti ini, bapak ibu ditilang polisi padahal nggak salah. Cari aman deh, jangan polisi, oknum polisi. Bapak ibu ditilang oknum polisi padahal nggak salah. SIM bawa, lampu dinyalahin, helm make, ya. Akhirnya dicari-cari terus kesalahannya, sehingga ditilang oleh oknum polisi tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini, kira-kira boleh nggak memberikan uang pelicin? Boleh. Kenapa? Karena kita tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah memiliki hak untuk tidak ditilang. Nah, maka kita memberikan uang pelicin, uang suap untuk mendapatkan hak tersebut, maka boleh melakukan suap. Tapi ingat, kalau kita salah, jangan sekali-kali memberi suap. Kita nggak pakai helm, ditilang polisi.
Ya, maka kata polisi, Pak, nanti sidang di pengadilan. Siap Pak polisi. Wah, saya akan datang menghadapi sidang tersebut. Saya akan bertanggung jawab dengan kesalahan saya. Nah, seperti itu udah. Ya, gampang kok urusannya, tinggal datang. Kalaupun nggak datang, tinggal kirim orang calo. Bayar gocap cepet beres. Ya, gampang. Daripada kita melakukan sesuatu yang diharapkan oleh agama. Ingat, orang yang melakukan praktek suap menyuap adalah orang yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta saya pernah ditilang Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Nomor Bapak ganjil sementara jalurnya genap. Bapak saya tilang ya. Siap Pak polisi, tilang saya, nggak apa-apa. Untuk urusannya Pak, pembayarannya gimana? Mau diselesaikan di sini apa di pengadilan? Saya bilang di pengadilan aja Pak. Oh di sini. Di pengadilan Pak. Oh di sini. Pak, di pengadilan. Oh ya sudah, Bapak nanti urus ya. Masya Allah ya. Coba, pasti Bapak Ibu langsung paham kan? Itu polisi kenapa ngomong? Oh di sini. Minta apa? Minta duit, minta uang pelicin, minta disuap. Tapi saya nggak mau. Pak polisi, nanti saya ke pengadilan. Pas dicek sama teman saya, loh Pak Ustadz nggak ada nih, Pak Ustadz ditilang-tilang nggak ada. Loh, berarti kemarin polisinya apa? Iya, itu meres bukan nilang itu. Ya, ternyata emang ketika itu sudah ditiadakan peraturan ganjil genap. Itu masa-masa corona tuh Pak. Di masa-masa corona ketika itu ganjil genap kan nggak ada ya, dihilangkan. Saya ditilang tuh, ternyata apa? Nggak ada tilang-tilangan. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu, ditilang maka jangan berani-berani memberikan uang suap, uang pelicin. Ya sudah, tinggal urus saja ya. Yang penting kita tidak melanggar syariat. Kemudian yang berikutnya, Jabir bin Zaid dan Asy-Sya'bi berkata, tidak mengapa jika seseorang menyuap sebab takut akan penganiayaan yang mengancam jiwa dan harta bendanya. Bapak Ibu dipolisikan padahal tidak bersalah, maka tinggal suap oknum polisinya. Tuh, nggak jadi masalah, boleh ya, karena itu suap dalam rangka mendapatkan hak kita. Kalau nggak salah, hak kita kan bebas ya, hak kita tidak dibui, hak kita tidak dipenjara, maka untuk mendapatkan hak tersebut kita suap, tidak jadi masalah. Atau misalkan Bapak Ibu bikin KTP lama banget, bikin KTP dipersulit, ke sini ke situ, ke sini ke situ, nggak lah ya, gocap, woi langsung jadi. Masya Allah. Ini kalau pakai uang pelicin langsung jadi, boleh Bapak Ibu melakukan suap tersebut. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah hak kita yang mesti kita dapat. Sebetulnya suap, tanpa suap kita harus diperlakukan seperti itu, betul nggak? Tapi karena nggak ada uang pelicinnya, kita dipersulit sehingga sulit mendapatkan hak kita. Ya sudah, tinggal kasih uang pelicin, beres. Yang dosa hanya yang menerima saja, yang mempersulit urusan. Sementara kita yang memberikan suap itu tidak dosa. Semalam ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya ngurus perizinan masjid tapi dipersulit oleh oknum pemerintah. Akhirnya kita kasih uang pelicin, beres Pak Ustadz. Kira-kira pertama pertanyaannya, boleh nggak memberikan uang pelicin, uang suap? Saya bilang boleh, karena itu adalah hak kita untuk mendapatkan izin dari pemerintah, betul nggak? Kalau hak kita dihalang-halangi, maka kita boleh memberikan suap. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, itu kita ngasih suapnya dari uang kas masjid, boleh nggak? Saya bilang boleh. Kenapa? Karena uang kas masjid selain untuk fisik masjid, tapi juga untuk kemaslahatan masjid. Nah, mendapatkan izin tentu merupakan kemaslahatan masjid. Jadi boleh, tidak jadi masalah.
Yang ketiga, Hasan Basri mengatakan, ada Bapak Hasan Basri di sini. Ini bukan Bapak Hasan Basri ya, tapi Imam Hasan Basri. Ia mengatakan, tidak masalah jika seseorang menyerahkan hartanya untuk menjaga diri dan kehormatannya. Usahanya diganggu-ganggu karena pinggir jalan. Yang namanya usaha pinggir jalan laku biasanya ada oknum-oknum yang datang ya. Kalau enggak oknum pemerintah, oknum ormas, betul nggak? Datang tuh, jatah reman dong, jatah reman. Ya, akhirnya biar kita nggak diganggu, ya udah kasih duit aja, kita suap oknum-oknum tersebut. Itu untuk menyelamatkan kita, diri, keluarga dan usaha kita, itu tidak jadi masalah ya. Kecuali pajak, kalau pajak nggak bisa dihindari, jangan disuap tukang pajaknya ya. Nah, sehingga kita lepas dari pajak. Pajak itu merupakan kewajiban bagi kita selaku warga negara. Nggak boleh kita menyuap orang-orang pajak agar kita tidak kena pajak. Terakhir, suap untuk memperoleh jabatan atau pekerjaan. Tah ieu pisan ya. Di kita setiap kali ada pemilu, nah ada yang bagi-bagi duit, sembako dan lain sebagainya. Atau mau masuk kerja pakai apa? Pakai duit. Masya Allah, udah saya bilangin berkali-kali, duh, ternyata belum dikancingin. Astagfirullahaladzim. Di tadi kia berarti ya? Astagfirullah. Ibu, si ibu, aduh, untung sama ya warnanya. Tetapi kajilan lah. Ibu-ibu ente nyelebeteung nasi, mau nyelebeteung na terpesona ya. Beteng-beteng pejabat ya. Geus rada maju. Beteng pengusaha. Ya Allah, ya rapih dah geus. Ya, kita kembali. Mau kerja bayar, betul nggak? Maka setelah bekerja nggak ada keberkahan dari kerjanya. Kenapa? Karena bayar. Geus teng pusing-pusing orang Tegal Gede mah henteu katarima, geus we bisnis sorangan mandiri, wirausahanya. Kerja nih, ngelamar pabrik-pabrik susah banget, harus pakai orang dalam atau harus nyogok. Daripada saya harus nyogok melanggar aturan-aturan Nabi, mending saya cari kerjaan lain atau saya dagang, saya bisnis. Betul gak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak yatim, Bapak Ibu, dilahirkan dalam keadaan yatim, umur 6 tahun jadi yatim piatu, diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya yang miskin ya. Ketika pamannya sudah tua, maka pamannya mengatakan, Muhammad, saya tidak lagi bisa membiayaimu. Akhirnya apa? Nabi Muhammad cari pekerjaan, mulai dari ngangon kambing. Kemudian setelah ngangon kambing, beliau punya pengalaman dagang, maka beliau berdagang. Bagaimana dagangnya beliau? Tanpa modal. Beliau bawa barang anak-anak yatim dan janda-janda kaya yang tidak bisa memasarkan barang-barangnya, dibawa sama beliau dengan sistem bagi hasil atau upah. Beliau ngasong, Bapak Ibu, keliling Mekah ngasong. Ayo siapa yang membeli, ngasong. Akhirnya apa? Akhirnya karena setiap barang yang dibawa oleh Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar, maka investor pun sedikit demi sedikit berdatangan mempercayakan barang dagangannya dan mempercayakan dananya kepada Muhammad. Apa yang terjadi? Di umur 17 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi kepala kafilah untuk melakukan ekspor impor ke 17 negara, Pak. Sehingga di umur 20 tahun bisa melamar Khadijah dengan mahar 20 ekor unta merah. 20 ekor, 1 ekor 50 juta, berarti 20 ekor berapa? 1 miliar, Bapak Ibu. Kira-kira Nabi miskin apa kaya?
Kaya ketika itu, umur 25 udah sukses bisnisnya. Beliau berdagang dari umur 12 tahun. 12 sampai 25 kira-kira berapa tahun? 13 ya. 13 tahun itu suksesnya luar biasa, sampai bisa melamar Khadijah dengan mahar 100, dengan mahar 1. Ini jangan diikuti ya sama bapak-bapak ibu-ibu. Ada pemuda ngelamar, mau ngapain pemuda? Mau ngelamar anak bapak. Apa maharnya? Saya lamar anak bapak dengan bismillah. Wah, telaku bismillah mah zaman akhirnya telaku. Kalau engkau mau melamar anak saya, minimal 1 miliar seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak 1 miliar, bid'ah. Waduh, mantep amat, giliran duit mak mendadak sunnah sih ya. Masya Allah ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi kalau nggak keterima kerja, sudah, rezeki kita bukan cuma di tempat kerja saja. Coba dagang, coba ikut bisnis dan lain sebagainya. Nabi Muhammad saja miskin, yatim, tapi bisa jadi pengusaha sukses. Intinya apa? Jangan gengsi dagang di kampung sendiri. Orang Tegal Gede kan gengsinya luar biasa Pak ya. Wah, orang Tegal Gede teh ya, gengsinya luar biasa. Jangan gengsi kalau pengen atau kalau malu di Tegal Gede, hijrah ke tempat lain. Gak usah jauh-jauh, ke Papua aja Pak. Wah, jadi paling ganteng orang Tegal Gede ya. Di sana bisnis, pulang-pulang udah Nah, yang terakhir, hukumnya haram bagi pemberi suap dan penerima suap. Bagi yang kerja bayar haram, baik pemberinya, pemberi suapnya atau penerima suapnya. Terakhir dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Sebetulnya yang berhak kerja di perusahaan-perusahaan itu hanya orang-orang yang memiliki kompeten, punya keahlian. Ya, seharusnya dengan jalur tes resmi, entah dari perusahaan atau anak perusahaannya. Tapi kalau seandainya orang melakukan suap, kira-kira yang masuk yang ahli-ahli apa yang bukan? Biasanya yang bukan, nggak punya keahlian masuk, yang punya keahlian nganggur. Itu yang dikhawatirkan Pak ya. Yang ada di perusahaan-perusahaan itu orang-orang hasil suap. Para ahli kemana? Nganggur, susah cari akhirnya banting setir. Punya keahlian ini banting setir, ahli itu banting setir. Kenapa? Kerja susah. Sama pejabat-pejabat juga. Banyak warga-warga kita, warga sipil yang ahli-ahli, ahli ekonomi, ahli politik, ahli ini itu dan lain sebagainya. Tapi karena tidak menyuap, maka dia tidak terpilih menjadi pejabat. Akhirnya yang jadi pejabat itu adalah orang-orang yang nggak punya keahlian. Kalau nggak punya keahlian, apa yang diincar? Nggak bakal dia bisa bangun negara, bangun daerah. Akhirnya jadi pejabat hanya sekedar duit. Nah ini hati-hati ya. Makanya Rasul itu sangat keras sekali dalam masalah ini. Jangan nyuap, jangan riswah. Kalau riswah nyuap dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ini nggak main-main Pak. Hukumannya laknat. Kenapa? Karena kalau sampai ini dilakukan atau bahkan jadi tradisi, lihat gimana satu negara akan hancur ekonominya karena yang duduk bukan ahli-ahli ekonomi tapi ahli suap. Betapa negara akan hancur karena yang duduk, yang menempati jabatan bukan orang-orang ahlinya ya. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Apabila satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, falyantaziris sa'ah, maka tinggal tunggu kehancurannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait
praktek suap-suapan. Ibu nggak boleh nyuapin suami, yaitu boleh nggak kalau nyuap itu? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.